الله سميع عليم. Bid'ah yang pertama muncul dari al-firaq al-halika, kelompok sesat yang pertama adalah Khawarij. Khawarij muncul di akhir zaman para sahabat, yaitu di zaman Khalifah Ali Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Muncul Khawarij. Di antara slogan mereka, inil hukmu illa lillah, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka mereka mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu anhu dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan alasan Ali dan Muawiyah tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka sebut beberapa bukti. Kata mereka, buktinya Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah mengutus Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma untuk berdiskusi. Masing-masing punya delegasi, utusan untuk berdiskusi, sehingga mereka menyerahkan hukum kepada dua orang ini. Ali bin Abi Thalib mengutus utusannya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Muawiyah mengirim siapa tadi? Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kemudian hukum diserahkan kepada dua orang ini. Kata mereka, mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi berhukum dengan hukum manusia. Secara zahir kayaknya benar. Makanya dikatakan kalimatu haq urida biha batil. Ini perkataan benar, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Lafalnya benar tapi tujuannya kebatilan. Karena tujuan di balik itu mereka ingin mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan semua yang ridha dengan al-hakamain, keputusan dua utusan tersebut. Makanya terjadi diskusi sama Ibnu Abbas. Kenapa Ali ngirim utusan? Kata Ibnu Abbas, jangankan masalah mendamaikan dua pasukan besar, masalah damaikan suami istri saja boleh utus delegasi. Fab'atsu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Kata Allah, kalau ada masalah maka utuslah utusan dari pihak lelaki dan utuslah utusan dari pihak apa? Wanita. Masalah rumah tangga saja disuruh diskusi, apalagi masalah puluhan ribu. Ya. Jadi mereka salah paham tentang apa? Ayat. Mereka memang juga kenapa waktu Ali terjadi perang Jamal, kemudian kenapa ketika kalah pasukannya Aisyah radhiyallahu anha kalah atau berhenti, akhirnya kenapa tidak diambil ghanimahnya? Dibantah Ibnu Abbas. Bagaimana mengambil ghanimah? Sementara Aisyah ada di situ. Siapa yang mau jadikan Aisyah sebagai tawanan? Intinya mereka memahami dengan pemahaman sendiri, ya. Sehingga akhirnya mereka terjerumus dalam pengkafiran. Makanya di antara ciri khas Khawarij adalah takfir murtakibil kabirah, mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini ciri khas apa? Khawarij. Disertai dengan aksi membunuh. Ya. Aksi membunuh, ya. Jika dia tidak terkumpul dua ini maka bukan Khawarij. Tapi ini pertama kali muncul di zaman Ali, sehingga Ali perangi mereka. Dan Ali semangat perangi mereka dan mereka kalah dan sebagian mereka kabur. Ternyata pemahaman tersebut akan berlanjut sampai hari kiamat. Rasulullah kabarkan akan setiap ada muncul tanduk mereka akan dipatahkan. Mereka muncul hilang lagi, mereka muncul hilang lagi. Kelompok seperti ini mengkafirkan kaum muslimin akan muncul hilang terus sampai hari kiamat. Bahkan disebutkan mereka akan keluar bersama Dajjal. Jadi menunjukkan Khawarij tidak akan selesai sampai hari kiamat. Dan itu dapat sebenarnya orang terpengaruh dengan pemahaman apa? Khawarij. Sampai-sampai ngebom di mana? Di masjid. Ngebom di mana? Di masjid. Orang lagi sholat Jumat dibom, subhanallah. Bisa, saya juga. Kok bisa? Bisa, pemikiran tuh syubhat terstruktur. Sampai mereka bilang kita dapatkan bidadari di masjid. Bom di masjid langsung dapat apa? Bidadari. Sampai ada yang bercanda tulis, jangan ngebom di sini. Di sini tidak ada bidadari. Jadi cuci otak mereka sehingga mudah mereka mengkafirkan, dan bukan cuma mengkafirkan, mereka aksi. Mereka juga apa? Membunuh. Taib. Ini Khawarij yang pertama kali muncul. Kemudian disusuli dengan yang bertolak belakang dengan Khawarij, yaitu adalah Rafidhah atau Syiah. Syiah atau Ali, mereka menamakan diri mereka Syiah, itu golongannya Ali bin Abi Thalib. Ini karena kecintaan yang berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Namun asal muasalnya muncul tidak mengkafir-kafirkan para sahabat. Sempat muncul di zaman Ali orang yang begitu cinta kepada Ali bin Abi Thalib sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Dan riwayat dengan sanad yang hasan dihasankan oleh
Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Akhirnya Ali menasihati mereka. Mereka tidak mau bertobat. Dari pemikiran mereka bahwasanya Ali adalah Tuhan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib kemudian menggali parit, membakar mereka hidup-hidup. Justru mereka semakin pede. Kata mereka, la yu'adzibu binar illa rabbun nar. Tidak mungkin ada yang menyiksa dengan api kecuali pencipta api. Sehingga mereka mengatakan, Ali ini semakin yakin dia adalah apa? Tuhan. Buktinya kita disiksa dengan apa? Api. Yang namanya kesesatan. Ya. Kemudian muncul pembela Ali, ya, mulai muncul di awal cuma sekedar seperti itu. Ada juga yang muncul mengatakan Ali lebih utama dari Utsman. Ini ada pendapat seperti itu. Di awal-awal Rafidhah seperti itu, tapi kemudian berkembang sampai akhirnya Rafidhah belakangan mengkafirkan para sahabat seluruhnya kecuali selain Ahlul Bait kecuali 4 orang. Di antaranya Ammar bin Yasir, Al-Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, sama satunya Salman Al-Farisi. Selainnya Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya kafir. Ini Rafidhah yang kebablasan, paham? Tapi ketika ada Khawarij muncul riddatul fi'l, yaitu kontras yang kontradiktif dari Khawarij, yaitu pencinta siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini muncul di awal-awal. Dan bid'ah-bid'ah tersebut belum sampai pada tentang masalah asma wa sifat, belum. Kemudian muncul di akhir zaman atau di zaman sahabat junior bid'ah qadariyah, yaitu di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Yahya bin Ya'mar, dia mengatakan kana awwala man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Yang pertama kali berbicara tentang takdir, yaitu menolak takdir, yaitu bid'ah qadariyah, adalah Ma'bad al-Juhani di Basrah. Ya. Kemudian mereka ingin cari tahu, mereka akhirnya berhaji atau umrah, akhirnya mereka mendatangi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka mereka berkata, lapor kepada Ibnu Umar, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatafakkaruna al-ilm. Ya Ibnu Umar, sungguhnya telah muncul di sisi kami, yaitu di Basrah, sekelompok orang yang mereka baca Al-Qur'an dan mereka memperdalam-dalam ilmu. Kemudian disebutkan sifat-sifat mereka, yaitu berdalam-dalam di luar daripada ranah akal. Wa annahum yaz'umun an la qadar, dan mereka menyangka tidak ada takdir. Wa annal amr unuf, segala perkara terjadi tanpa Allah takdirkan terlebih dahulu. Pokoknya terjadi begitu saja. Allah tidak merencanakan, Allah tidak mentakdirkan terlebih dahulu. Allah cipta, Allah biarkan tanpa ada takdir. Ini kufur. Maka Ibnu Umar berkata, fa idza laqita haula fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Kalau kalian bertemu dengan mereka, ini qadariyah, sampaikan kepada mereka, saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, law anna li ahadin mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Sungguhnya kalau ada salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima sampai dia beriman dengan takdir. Ini namanya qadariyah gulat. Pertama kali muncul qadariyah ekstrim. Yang qadariyah ini dikafirkan oleh para ulama karena qadariyah ini menolak sifat ilmu as-sabiq. Artinya Allah ketika menciptakan kemudian terjadi sesuatu, Allah tidak tahu sebelumnya. Dan Allah tidak mencatat sebelumnya, tidak dicatat lauhul mahfuz, semua terjadi tanpa sepengetahuan Allah, dan ini kufur. Ini di antara golongan yang dikafirkan oleh para ulama adalah qadariyah, gulatul qadariyah atau al-qadariyatul gulat, qadariyah yang ekstrim. Ini muncul di akhir zaman para sahabat. Kemudian waktu terus berlalu dan belum ada penyimpangan tentang asma wa sifat, sampai akhirnya di zaman imam di kalangan para tabi'in, Hasan al-Basri. Hasan al-Basri punya majelis di Basrah. Kemudian beliau punya murid-murid. Sampai akhirnya beliau berbicara tentang pelaku dosa besar. Atau beliau ditanya, bagaimana hukum pelaku dosa besar? Ayat-ayat menunjukkan orang-orang yang beramal soleh adalah orang-orang mukmin. Ayatnya juga menunjukkan orang kafir masuk neraka. Nah, kalau ada orang Islam pelaku dosa besar, bagaimana hukumnya? Maka Hasan al-Basri menyebutkan bahwasanya orang seperti ini
fasik, tetap muslim, tetap mukmin tapi imannya kurang dan terancam dengan neraka jahanam tapi tidak kafir. Maka dia dikritiki oleh muridnya Wasil bin Atha. Dia mengatakan tidak demikian. Dia protes sama gurunya. Dia mengatakan kalau pelaku dosa besar itu tidak mukmin, tidak kafir, tapi di tengah-tengah, manzilah bainal manzilatain. Berada di antara kedudukan, bukan muslim, bukan apa? Kafir. Ada judul baru. Kita cuma dua, mukmin atau apa? Kafir. Kalau mukmin bertingkat-tingkat, ada yang mukmin sempurna, ada mukmin yang imannya apa? Kurang, tapi masih dalam koridor apa? Mukmin. Nah, Wasil bin Atha punya pendapat, dia mengatakan bukan mukmin, bukan kafir. Ini di dunia. Tapi kalau di akhirat neraka kekal abadi. Pelaku dosa besar di neraka jahanam kekal abadi meskipun nerakanya bukan neraka orang kafir. Jadi neraka orang kafir di bawah, ini agak naik-naik dikit. Cuma kekal sama saja. Jadi pelaku dosa besar kalau mati maka kekal di neraka. Maka kemudian Wasil bin Atha akhirnya meninggalkan majelis Hasan al-Basri. Kemudian dia i'tazala, dia menyempal, menyendiri. Maka dikenallah dia dengan Mu'tazilah. Kelompok orang-orang yang menyempal dari majelis ilmunya siapa? Hasan al-Basri. Karena dia tidak terikat dengan dalil, dia pakai logika sendiri. Jadi madhabus salaf, manhajus salaf bukan dengan logika, tapi kita terima dengan riwayat. Ini hukumnya bagaimana, Allah bagaimana sifat-sifatnya, semua bukan pakai logika. Semuanya dengan apa? Riwayat. Demikian salaf dahulu berakidah, kita pun berakidah. Ini contoh. Dia berakidah dengan logika. Enggak bisa. Ada logika saya, orang pelaku dosa besar bukan mukmin, bukan kafir, di tengah-tengah. Terus kalau di neraka, di akhirat gimana? Di neraka. Enggak adil kamu, enggak adil. Neraka orang kafir di bawah, dia di atas sedikit. Cuma dia juga kekal. Kemudian Wasil bin Atha diikuti oleh seorang ahlul hadis atau perawi hadis namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini adalah seorang ahli hadis, perawi hadis. Dan dia orang yang terkenal sangat zuhud. Dan dia disukai oleh khalifah. Kenapa? Dia tidak suka harta. Dia tidak suka harta. Sehingga dia, apalagi disebut dia suka menangis. Karena zuhudnya dan ahli ibadahnya banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Dan ini juga bahaya kalau ada ahlul bidah suka zuhud ini. Maka orang mudah ngikut. Orang senang lihat orang apa? Zuhud, pakaian sederhana, suka nangis misalnya, lemah lembut, tapi pemikirannya bid'ah. Diikuti pengikut banyak orang enggak? Banyak. Sementara satu ahlu sunnah keras, kenceng. Orang enggak mau ikut, ini kenceng ini. Ini lemah lembut, senyum, padahal ngajak kepada kesyirikan. Padahal khurafat isi kepalanya. Tapi karena dia lemah lembut, senyum, selalu bicara akhlak, orang pada ikut. Contohnya Amr bin Ubaid, sudah ada sejak zaman dahulu seperti itu. Itu fitnah, ujian. Ujian, maksudnya orang ikut dalil apa ikut perasaan. Taib, maka muncullah firqah Mu'tazilah. Tapi firqah Mu'tazilah pertama kali muncul tidak berbicara tentang sifat-sifat Allah, masih belum. Masih berbicara tentang al-asma wal ahkam, istilah para ulama. Apa itu al-asma wal ahkam? Tentang apa nama orang ini pelaku dosa besar dan bagaimana hukumnya di dunia dan bagaimana hukumnya di akhirat. Saya sudah bahas dalam syarah akidah wasithiyah. Kemudian waktu berlalu maka muncullah mulai penyimpangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali muncul adalah seorang namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini dia terpengaruh dengan pemikiran filsafat, ya. Terutama ketika buku-buku filsafat mulai diterjemahkan. Buku-buku filsafat Yunani diterjemahkan. Di zaman Khilafah Abbasiyah, terutama di zaman Khalifah Al-Ma'mun, mulai diterjemahkan secara besar-besaran. Tentu sudah diterjemahkan, tapi mulai diterjemahkan secara terbesar-besaran. Dan buku-buku filsafat itu, bukunya Aristoteles, Plato, bukunya Socrates dan yang lainnya. Dan tokoh-tokoh filsafat Yunani lainnya. Dan buku-buku tersebut bicara tentang dunia, tentang matematika, tentang fisika, tentang kimia. Dan orang-orang Arab yang kemudian membaca buku-buku tersebut, mereka terpesona dengan pemikiran orang-orang Yunani. Bagaimana akal mereka begitu besar sampai bisa bahas tentang matematika, rumus kimia, fisika yang orang-orang Arab tidak pernah tahu tentang hal tersebut.
Jadi mereka kagum nih, ada sekelompok manusia namanya falasifah al-Yunaniyun, falasifah Yunani, Aristo, Plato dan yang lainnya, dan teman-temannya menulis buku-buku tentang ilmu dunia, kedokteran, medis, kimia, fisika, biologi, luar biasa. Mereka menganggap ini orang-orang luar biasa. Yang jadi masalah ternyata, kalau masalah dunia, Plato, Aristoteles enggak ada masalah, bicara sosiologi, tentang politik, tentang kemasyarakatan, oke. Itu semua adalah ilmu yang dibangun di atas sesuatu yang tajribah, pengalaman, kondisi manusia yang mereka lihat. Semua orang boleh bikin teori. Ilmu kedokteran juga indrawi, perkara mahsus yang bisa indrawi, yang bisa dilihat sehingga mereka bisa bikin kesimpulan. Yang jadi masalah orang-orang falasifah, ahli filsafat Yunani ini bukan cuma berbicara tentang ilmu dunia. Ternyata mereka juga berbicara tentang ilmu metafisika yang mereka sebut dengan ma wara'al alam, yaitu suatu di balik atau ma wara'at tabi'ah, apa di balik tabiat ini, tentang sesuatu kekuatan super, kekuatan yang bisa mengatur alam semesta ini mereka mulai bicara. Yang mereka sebut dengan al-ilatul ula atau kausa prima atau kekuatan luar biasa. Intinya Tuhan. Nah, mereka mulai berbicara tentang Tuhan dengan teori mereka masing-masing dan mereka semua salah dalam hal ini. Mereka bikin teori kalau materi adalah begini berarti Tuhan bukan materi. Kalau materi begini berarti Tuhan harusnya begini. Pakai logika mereka tentang suatu yang gaib. Namanya mereka berbicara tentang Tuhan pakai logika enggak bakalan sampai. Kita ini akal kita hanya bisa mengerti tentang Tuhan secara global. Tuhan pasti maha kuasa, Tuhan pasti berilmu, paham? Tetapi kalau begini sifatnya begini tidak boleh beda, itu tidak bisa. Otak kita enggak bakalan sampai. Enggak usah bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang jin aja kita bingung. Jin bagaimana? Kita enggak ngerti karena enggak pernah lihat. Kenapa jin bisa masuk dalam tubuh manusia? Kenapa bisa bicara pakai pita suara manusia? Kenapa kalau dibaca ayat Quran kepanasan? Kita enggak ngerti. Ruh kita dalam tubuh aja kita nggak ngerti membicara ruh ini bagaimana. Kalau ada 1000 ahli biologi, 1000 profesor datang disuruh mendefinisikan tentang ruh, ada 1000 pendapat. Karena mereka tidak tahu, mereka hanya menduga-duga. Apalagi menduga-duga tentang Tuhan. Akhirnya mereka karena kagum tentang ilmu dunia yang dimiliki oleh para filsafat Yunani, ternyata para filsafat Yunani tersebut berbicara juga tentang Tuhan. Dan mereka bikin kaidah Tuhan tidak boleh begini, Tuhan tidak boleh begini, Tuhan harus begini. Saya ingin sampaikan tapi saya khawatir antum kena syubhat. Intinya mereka punya aturan-aturan tentang Tuhan. Nah, orang-orang Arab ini mereka takjub sehingga mereka mengatakan bahwasanya sebagaimana mereka punya ilmu pasti tentang ilmu dunia, ilmu tentang ketuhanan juga ada ilmu pasti yang mereka namakan dengan qat'iyat al-aqliyah, yaitu ilmu-ilmu absolut tentang akal. Yang dipegang pasti seperti masalah seakan-akan 1 tambah 1 sama dengan 2 tidak mungkin salah. Mulailah diadopsi ilmu tersebut, dibaca oleh kaum muslimin sehingga mulailah mereka berbicara tentang Tuhan. Di antara yang berbicara tentang Tuhan Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham dengan logikanya kemudian dia mengatakan tidak mungkin Allah mencintai Nabi Ibrahim dan tidak mungkin Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang benar-benar pembicaraan. Sungguh-sungguh obrolan Allah dengan Nabi Musa dalam Al-Quran kan banyak. Apa di tangan kananmu wahai Musa? Ini adalah tongkatku. Obrolan Allah dengan Nabi Musa. Dan Allah mengatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar bicara dengan siapa? Nabi Musa. Kata dia enggak, Allah enggak mungkin bicara dengan Musa, enggak mungkin. Kenapa? Dia punya logika tentang Tuhan. Dari mana dia ambil logikanya? Dari filsafat yang disebut pemikiran absolut. Enggak mungkin salah. Kalau gitu ayat bertentangan dengan pemikiran absolut, ayat harus ditakwil. Allah enggak mungkin bicara dengan Musa. Tapi Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Kata dia enggak mungkin. Enggak mungkin Allah mencintai orang lain, enggak mungkin Allah mencintai makhluk, enggak mungkin. Logikanya ada, tapi intinya dia menolak. Saya juga enggak mungkin kasih logika dia sama antum, nanti antum kena syubhat. Tapi intinya dia punya logika, punya syubhat, punya teori dari filsafat Yunani yang Tuhan itu harus begini, Tuhan harus begini. Kesimpulannya ayat ini salah, harus ditakwil. Bahwasanya Allah tidak mungkin mencintai Ibrahim, tidak mungkin Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah, enggak bisa. Akhirnya dia dihukum mati oleh Khalid Al-Qasri. Maka ketika hari Idul Adha, Khalid Al-Qasri berkhutbah di hadapan rakyatnya, kemudian berkata, "Dhuhu dhuhayakum taqabbalallahu minna wa minkum." Silakan sembelih sembelihan kalian, kambing kalian, unta kalian sampai sembelih. Semoga Allah terima sembelihan kalian. Fa inni mudhahin bi Ja'ad. Adapun saya akan sembelih Ja'ad bin Dirham. Saya akan sembelih dia.
Kenapa? Li'annahu qala lam yukallimillahu Musa taklima. Dia bilang Allah tidak pernah bicara sama Nabi Musa. Wa lam yattakhidillahu Ibrahim khalilan. Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Artinya dia menolak dua ayat. Satu ayat saja ditolak kafir, apalagi dua ayat. Maka disembelih Ja'ad bin Dirham. Dia punya syubhat filsafat. Mulai ini bid'ah pertama kali bicara tentang Tuhan. Tuhan harus begini, Tuhan tidak boleh begini, Tuhan tidak boleh begini. Sifat-sifat. Nah, Ja'ad bin Dirham sebelum meninggal dunia, dia sempat kabur. Disebutkan sempat kabur, kemudian dia bertemu dengan seorang namanya Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan yang akhirnya dinisbahkan kepadanya firqah Jahmiyah. Firqah Jahmiyah. Jaham bin Safwan Samarqandi. Ya. Samarqand itu daerah Uzbekistan, daerah Rusia sana ya. Maka dia bertemu dengan Ja'ad bin Dirham di Kufah. Dia mengatakan bahwasanya ketika dia dikejar oleh Bani Umayyah, maka dia lari ke Kufah. Di Kufahlah dia ketemu dengan Ja'ad bin Dirham, ketemu dengan Jaham bin Safwan, maka dia mengambil sebagian ilmu dari Ja'ad bin Dirham, maka dia pun mendirikan firqah Jahmiyah. Dan dia juga akhirnya dibunuh oleh Salm bin Ahwas al-Muzani di kota Maru, di wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Akhirnya dia dibunuh juga ya. Dan dialah kemudian menyebarkan tentang firqah Jahmiyah, menolak sifat-sifat Allah dengan logika dia. Kalau Allah punya sifat-sifat berarti begini, Allah tidak boleh punya sifat. Nah, Jaham bin Safwan berdakwah, akhirnya dakwah dia masuk ke areal orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah pada asalnya tidak pernah berbicara tentang sifat-sifat Allah. Bid'ah mereka terkait dengan masalah pelaku dosa besar, di neraka atau tidak, kekal atau tidak, dipanggil mukmin atau kafir, atau manzilah baina manzilatain. Bid'ah pertama kali di kalangan Mu'tazilah disebut masalah al-asma' wal ahkam, belum masalah sifat. Namun akhirnya bid'ah Mu'tazilah berkembang. Akhirnya mereka belajar dari Jaham bin Safwan, akhirnya Mu'tazilah yang mengusung dakwah Jaham bin Safwan. Maka Mu'tazilah secara kelompok tapi pemikiran Jahmiyah. Secara kelompok namanya Mu'tazilah tapi pemikiran Jahmiyah, sama-sama menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menolak sifat-sifat Allah? Mereka punya syubhat yang tidak mau kita sampaikan sama antum ya. Nanti antum kena syubhat ya. Enggak boleh seorang kasih syubhat kontan kemudian jawabannya nyicil, enggak boleh. Kalau syubhat dikasih kontan harus dibayar juga harus apa? Kontan. Kalau enggak orang kena syubhat, bahaya ya. Karena kontannya susah, saya tidak mau kasih syubhat ya. Intinya kemudian dia mengatakan Tuhan tidak boleh punya sifat, sehingga mereka menolak sifat-sifat Allah. Akhirnya mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Kita Ahlussunnah Al-Qur'an firman Allah sifat. Kata mereka tidak ada sifat. Kalau gitu Qur'annya apa? Qur'an ini makhluk, Allah ciptakan. Firman Allah itu ciptaan. Allah ciptakan suara didengar oleh Nabi Musa, bukan Allah berbicara. Paham? Sebentar. Halo, saya masih pengajian. Oh ya, alhamdulillah ya, syukur. Istri. Biar hidup nyaman ya. Baik, jadi sampai di mana tadi? Ya, sebelum istri apa? Di mana tadi? Al-Quran. Mereka menolak Allah punya sifat. Mereka punya logika. Saya tidak mungkin sampaikan, nanti kita ada bahasan tersendiri. Tapi mereka menolak, kata mereka Allah tidak boleh punya sifat. Nah kalau gitu firman Allah ya, kalau saya sederhana, saya Firanda, kalau saya ngomong ini sifat saya, bukan sifat saya, bukan sifat orang lain. Kalau sapi ngomong ya sifatnya sapi, mbek ya sifatnya kambing. Kalau saya ngomong ini sifat saya punya sifat, saya makhluk, omongan saya juga makhluk. Paham? Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk dan perkataannya juga bukan makhluk. Perkataannya adalah sifatnya. Kata mereka enggak bisa. Enggak boleh Allah punya sifat. Kenapa? Ada pembahasannya. Kalau gitu Al-Qur'an adalah makhluk. Ini sekedar murni logika yang mereka ambil dari Jaham bin Safwan. Maka Mu'tazilah akhirnya tersebar dengan penolakan sifat. Muncullah tokoh-tokoh mereka seperti Ahmad bin Abi Duad, Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi faqih, tapi gara-gara dia salah bergaul dia menjadi Mu'tazilah yang mengusung mazhab Jahmiyah yang dibantah oleh muridnya Imam Ahmad Ad-Darimi, Rad ala Bishr al-Marisi. Maka Mu'tazilah pun berkembang. Kemudian setelah itu
serta Mu'tazilah berkembang terutama di zaman Imam Ahmad, di zaman Imam Al-Bukhari. Kemudian mulai muncul tokoh bid'ah berikutnya bernama Abdullah bin Sa'id bin Kullab yang mendirikan firqah atau mazhab namanya Kullabiyah. Apa Kullabiyah? Apa pemikirannya? Ini juga panjang lebar. Kemudian dari Kullabiyah muncullah kelompok namanya Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Asy'ariyah besar Asy'ari di Baghdad yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Abu Mansur Al-Maturidi di Samarkand di Uzbekistan yang wafat pada tahun 333 Hijriah. Satu masa. Tetapi Maturidiyah memang tidak terkenal. Maturidiyah itu terkenal belakangan. Maturidiyah tidak ketika zaman Abu Mansur Al-Maturidi tidak terkenal. Makanya kalau kita baca buku-buku Ibnu Taimiyah rahimahullah dia tidak bahas Maturidiyah sama sekali, tidak bahas sama sekali. Karena memang tidak tersebar di wilayah Jazirah Arab. Dia baru muncul belakangan. Madzhab apa? Akidah Maturidiyah yang mirip dengan akidah Asy'ariyah. Ini sekedar tentang munculnya pemahaman-pemahaman dalam Islam dan sekarang antum bisa lihat berbagai macam aliran-aliran dalam Islam. Banyak sekali ya. Ini hanya segelintir kecil. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala.